Racikan Berita. Tamu dari Bandung jauh-jauh, Bapak Haji Rizal Fadila. Tepuk tangan buat Pak Haji Rizal Fadila. Mantap, yang jauh dulu. Oke. Jangan lupa Presiden kita Prabowo, bukan Jokowi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya hormati, ada apa dengan Prabowo? Tadi disebut netral, bisa pesimis, bisa optimis. Kalaupun saya atau Bapak pandangan diawali dengan pesimis, sebetulnya adalah dalam rangka supaya menjadi tazkirah atau menjadi peringatan agar berikutnya atau sikap Prabowo dalam memerintah ini menjadi baik. Jadi hukumnya Bang Refli, kalau kita sebut tidak percaya, itu adalah tidak percaya dulu sampai dibuktikan sebaliknya. Ya mudah-mudahan pembuktian itu terjadi. Nah, pendekatan yang mungkin agak pesimistik itu berbasis pada tentu saja rekam jejak, bahwa Prabowo ini kontroversial, bahkan boleh juga disebut political split personality, atau mungkin juga kadang sampai kualifikasi ambivalensi. Itu 4 hal pengalaman ataupun rekam jejak itu. Yang pertama soal bela istana. Beliau itu pembela yang cukup luar biasa untuk istana di masa Orde Baru. Begitu hebatnya. Sampai-sampai pengkritisi juga mendapatkan ancaman seperti Munawar Muhammad atau Gus Dur pada awalnya, Nurholis Majid, itu orang kritis yang diingatkan karena jangan sampai mengganggu istana. Tapi ujungnya ini kontroversinya, justru Prabowo itu hengkang dari istana, tidak disukai oleh istana, bahkan disebut pengkhianat. Akhirnya ke Yordania. Ini aspek kontroversialnya. Yang kedua, bela TNI. Prabowo itu membela TNI. Sampai di dalam buku Sintong Panjaitan itu dinyatakan bahwa ada rencana kudeta LB Murdani, kudeta militer, dan begitu kerasnya Prabowo mengingatkan itu, walaupun nanti ternyata itu salah, tidak terjadi. Yang kemudian disebutkan dalam buku Sintong itu stres dan diminta cuti. Tapi kontroversinya adalah justru Prabowo dipecat dari TNI. Dibela TNI tapi dipecat dari tentara oleh Wiranto, Agung Gumelar, Subagio HR, dan SBY. Ini kontroversi bela TNI. Yang ketiga, kontroversi bela rakyat. Timbul tenggelam bersama rakyat. Begitu kuat melawan establishment Jokowi. Tapi ujungnya rakyatnya dibiarkan tenggelam. Yang timbul Prabowo jadi menhan, jadi pembantu Jokowi. Saya kira ini kontroversi. Kemudian yang keempat, bela kebenaran, bela kejujuran, bela keadilan. Itu 2019. Tapi masuk 2024 dalam Pilpres, yang terjadi atau ujungnya adalah rela berada dalam kecurangan. Jadi tidak berada di ruang-ruang kejujuran, keadilan,
transparansi, kebenaran. Bahkan rela berada dalam cawe-cawe Jokowi yang semua tahu dalam proses rekap, bansos, gitu kan, atau operasi kepala-kepala desa sampai ke bawah itu membuat nuansa yang disebut curang. Jadi menurut saya, gitu kan, ada apa dengan Prabowo? Konteks rekam jejaknya ini sampai pada kualifikasi kontroversial, political, split personality, bahkan ambivalensi. Poin berikut mungkin yang bisa lebih menukik lagi adalah ada apa dengan Prabowo? Itu Prabowo ada apa dengan? Satu, dengan Jokowi. Peristiwa 13 Oktober dan peristiwa 3 November bolak-balik Solo. Gitu. Ada apa? Gitu. Sehingga kabinet menjadi gemerot. Yang awalnya katanya ramping, zaken, tapi akhirnya second. Gitu kan, setelah pulang dari Solo ada apa? Gitu. Banyak asumsi-asumsi di situ. Kemudian tanggal 3 kemarin juga balik ke sana kan, 3 November. Kemudian pulang berangkat ke luar negeri, apakah mencari bekal-bekal, gitu kan? Saya kira konstruktifnya. Atau ada hal lain. Sampai urusan judi online pun menjadi bagian asumsi. Gitu. Apakah Budi Ari, gitu kan, akan diproses? Itu yang berkaitan dengan masalah ada apa dengan Prabowo, konteksnya adalah Jokowi. Dua, ada apa dengan PS dan Cina? Waktu menjadi presiden, putusan dari MK itu dipanggil dulu ke Cina. Dan baru kembali, kemudian MK memutuskan Prabowo. Sekarang setelah dilantik, pertama datang ke Cina. Bahasa beliau dalam pidatonya, ke Cina itu diundang. Kalau menurut saya dipanggil. Beda dengan ke Amerika, ke Inggris. Kalau ke Amerika, ke Inggris, kunjungan kehormatan. Jadi ada apa konteks Cina ini? Yang ketiga, sebelumnya keempat. Yang ketiga, ada apa Prabowo dengan naga-naga? Karena ada kasus PIK 2 dan BSD yang keluar pernyataan bahwa tidak ada negara dalam negara dan tidak ada perubahan eksklusif. Tapi dalam konteks prakteknya itu masih berjalan. Belum ada kebijakan yang konsisten dengan sikap itu. Jadi ada apa dengan naga-naga? Dan yang terakhir, gitu, ada apa dengan umat Islam? Karena ini menyangkut dukungan umat Islam yang kemudian akhirnya umat Islam tidak merasa terrepresentasi. Ada apa? Sampai kasus kilometer 50. Listio Sigit menyatakan kalau ada novum kilometer 50 akan dibuka lagi. Dan Listio Sigit masih menjadi Kapolri sekarang. Maka sudah seharusnya Prabowo menjalankan pernyataan itu. Buka lagi kasus kilometer 50. Novumnya sudah ada. 3 sekurang-kurangnya novum itu. Soal acai CCTV, soal supir mobil derek yang di kilometer 51 tidak terjadi apa-apa. Kemudian soal jenazah yang ternyata waktu dimandikan banyak luka-luka. Saya kira itu novum. Dengan novum kilometer 50 harus dibuka kembali. Inilah konsekuensinya. Kalau tidak, ada apa Prabowo Subianto dengan umat Islam? Mudah-mudahan pertanyaan tema kita terjawab dengan konstruktif. Kita tidak percaya kepada Prabowo sebelum dibuktikan sebaliknya. Silakan buktikan Prabowo Subianto membela rakyat, membela kebenaran, membela kejujuran,
membela hak asasi manusia, membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita